perkenalkan, nama saya Griselda Monica dan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem respirasi dan hipoksia. Jadi, pertukaran gas pada manusia dapat terjadi karena adanya peran dari saluran pernafasan. Saluran pernafasan itu sendiri dimulai dari hidung, di mana saat manusia bernafas, udara akan masuk melalui lubang hidung manusia dan juga melewati rongga hidung. Nah, pada saat di rongga hidung ini terdapat sel-sel yang menghasilkan lendir, di mana lendir ini mengandung enzim bernama enzim lisosim yang digunakan untuk membunuh bakteri. Selain itu, didapatkan juga ada rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara dari debu, dari benda asing dan juga dari bakteri. Sehingga lalu udara yang bersih ini akan masuk lalu melewati tulang-tulang yang memiliki rongga yang terletak di sekitar hidung manusia, di sekitar rongga hidung manusia, yaitu disebut dengan sinus paranasal, di mana sinus paranasal ini akan memberikan peran, yaitu berupa sirkulasi udara, sehingga udara yang kita memiliki. Halo, perkenalkan, nama saya Griselda Monica dan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem respirasi dan juga hipoksia. Jadi, pertukaran gas pada tubuh manusia itu diperankan oleh saluran pernafasan. Nah, saluran pernafasan ini sendiri dimulai dari hidung manusia, yaitu ketika saat manusia bernafas, maka udara akan masuk melalui hidung manusia dan akan melewati rongga hidung. Nah, rongga hidung ini sendiri dilapisi oleh sel-sel yang menghasilkan lendir, di mana lendir tersebut itu bersifat asin, bersifat lengket, dan menghasilkan enzim lisosim, yaitu enzim yang digunakan untuk membunuh bakteri. Selain itu, didapatkan rambut-rambut hidung yang digunakan untuk penyaringan dari debu, dari kotoran, dan juga dari bakteri. Lalu, udara akan melewati pukimai bangsat. Halo, perkenalkan, nama saya Griselda Monica dan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem respirasi dan juga hipoksia. Jadi, pertukaran gas pada tubuh manusia diperankan oleh saluran pernafasan yang dimulai dari hidung manusia. Jadi, saat manusia bernafas, udara akan masuk melalui lubang hidung manusia dan melewati rongga hidung manusia. Nah, di rongga hidung manusia ini sendiri dilapisi oleh sel-sel yang menghasilkan lendir, di mana lendir ini bersifat asin, bersifat lengket, dan juga menghasilkan enzim yang digunakan untuk membunuh bakteri atau yang disebut dengan enzim lisosim. Selain itu, didapatkan rambut-rambut di rongga hidung yang akan berfungsi untuk menyaring udara dari kotoran, dari debu, dan dari bakteri, sehingga udara dapat menjadi lebih bersih. Lalu, udara ini akan dibawa menuju ke sinus paranasal, di mana sinus paranasal ini adalah tulang-tulang berongga yang terletak di sekitar rongga hidung. Nah, setelah melakukan sirkulasi di sana, udara akan menjadi lebih hangat dan juga lebih lembab, sehingga udara tersebut lalu akan berjalan atau mengalir menuju tenggorokan atau faring. Lalu dari faring, udara akan menuju laring. Nah, pada saat di laring ini, tepat di atas laring didapatkan sebuah bentukan, yaitu sebuah tulang rawan yang berbentuk sendok yang berfungsi untuk menutup di saat manusia makan. Jadi pada saat manusia makan, tulang rawan ini akan menutup sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan atau laring. Nah, tulang rawan ini yang berbentuk seperti sendok kita sebut dengan epiglotis. Setelah melalui epiglotis, melalui laring, lalu udara akan masuk melalui trakea. Lalu trakea tersebut akan bercabang menjadi dua cabang, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan, di mana bronkus kiri dan bronkus kanan akan mengalirkan udara untuk paru kiri dan paru kanan. Lalu di dalam paru-paru ini akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang akan diperankan oleh alveolus.
Nah, oksigen sendiri ini sangat diperlukan oleh tubuh manusia dalam metabolisme untuk menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat, yaitu molekul yang sangat penting untuk sel untuk bekerja. Nah, saat tubuh tidak mendapatkan suplai oksigen dalam jumlah yang cukup, maka tidak terjadi pembentukan ATP. Hal ini dapat mengakibatkan sel-sel dalam tubuh tidak dapat bekerja, sehingga terjadi kerusakan bahkan kematian sel atau yang kita sebut dengan hipoksia. Pada keadaan hipoksia ini, tubuh berusaha mengkompensasi dengan melaksanakan metabolisme anaerob atau metabolisme yang tidak menggunakan oksigen. Namun, ATP yang dihasilkan akan jauh lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan ATP yang dihasilkan oleh metabolisme aerob atau metabolisme dengan peran oksigen. Jadi, keadaan ATP yang tidak cukup ini akan menstimulasi natrium untuk berdifusi ke dalam sel. Nah, sehingga air yang juga terikat oleh natrium akan ikut berdifusi ke dalam sel, sehingga mengakibatkan sel membesar dan terjadi pembengkakan sel. Nah, pembengkakan sel ini akan merubah struktur mikrofili yang digunakan untuk penyerapan molekul menjadi berubah bentuk, sehingga penyerapan molekul tidak terjadi secara optimal. Selain itu, akan terjadi kerusakan sitoskeleton atau kerangka sel dan juga menurunkan sintesis protein. Metabolisme anaerob juga sendiri menghasilkan asam laktat, di mana asam laktat akan merubah keadaan dalam sel menjadi lebih asam atau lebih asidik sehingga menghancurkan protein dan enzim. Hipoksia sendiri dapat berlangsung secara reversible, di mana jika seseorang dalam keadaan hipoksia diberikan terapi oksigen yang cukup dan sesuai kebutuhan oleh pasien tersebut, maka ATP akan kembali terbentuk dan sel-sel dapat bekerja kembali dengan optimal. Namun, jika hipoksia terus berlangsung dalam jangka waktu tertentu, maka sebuah kerusakan dapat terjadi pada membran sel, di mana kerusakan pada membran sel ini akan menandai terjadinya kerusakan permanen pada seluruh sel. Selain itu, sel juga dapat mengadakan kematian sel yang terprogram atau yang kita sebut dengan apoptosis. Nah, hal ini dapat membuat kerusakan pada organ, sehingga organ itu tidak dapat bekerja dengan baik atau bahkan berhenti bekerja sama sekali. Terima kasih.